Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, sahabat muda, sahabat milenial yang beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi ya dalam bincang-bincang kita dengan guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Dan tentunya saya juga sudah bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga sudah banyak kaum muda nih, kaum milenial muda. Ada Bang Agi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Agi. Ada Mas Dion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mbak Anin. Waalaikumsalam. Ada Mbak Tita. Sahabat beriman, kali ini bincang-bincang kita ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan sih sebenarnya dari kaum muda nih, kaum muda yang kalau sekarang ini baru membina hubungan rumah tangga, ceritanya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bincang-bincang ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat kita semua, khususnya kami yang hadir di sini tentunya. Tadi saya sudah dibisikin nih sama Mbak Tita. Mbak Tita mau nanya kayaknya nih. Gimana Mbak Tita? Monggo. Iya. Bismillah. Bapak, kan sekarang alhamdulillah Tita udah berumah tangga, udah punya suami. Terus tadi sempat Bapak sampaikan kalau suami istri itu banyaknya ke neraka. Dari yang aku dengar sih kebanyakan mungkin yang enaknya aja ya Pak, nanti bakal masuk surga bareng-bareng gini gitu. Nah, yang mau aku tanyakan, kan aku jadi takut ya Pak dengar gitu. Gimana nih supaya aku sama Mas Dion enggak masih dalam satu jalur di sesuai ajaran Islam. Gimana supaya aku jadi makmum, jadi istri yang soleh, terus Mas Dion juga bisa jadi imam yang soleh buat aku, nantinya juga buat keluarga, supaya bisa nggak masuk ke Neraka. Serem banget itu. Supaya bisa sama-sama belajar ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah pertanyaan yang bagus sekali. Jadi bagi kaum milenial, generasi milenial muda yang baru nikah, kemudian bagaimana caranya bisa dekat sama Allah. Karena sebenarnya proses mau menuju surga itu atau akhirat itu kayak cerita dari Jogja menuju Jakarta. Nanti di Jakarta pokoknya bisa ke Monas enak, di Monas bisa foto-foto, ini kan euforia dulu nih di Monasnya. Di Jakarta enak, bisa kemana? Bisa ke Dufan. Oh, di Dufan gini, ini kita itu masih di Jogja nih. Jakarta itu akhirat nih ceritanya. Kita masih di bumi nih ceritanya. Rata-rata orang itu bercerita seperti itu, enaknya di surga, enaknya Jakarta, enaknya di Dufan. Cerita enaknya. Padahal kita di Jogja itu mau berangkat ke Jakarta itu harus disiapin uangnya, harus disiapin kendaraannya, harus sekarang tol itu mamanya ganjil genapnya, kan gitu harus dipikirin. Tidak boleh 100 km, kan gitu. Bagaimana? Nah, ini yang orang itu jarang mengajak berpikir ke arah sana. Hanya cuma takwa pada Allah, sholat, baca Quran, puasanya seperti itu. Kemudian yang lain-lain, tapi tidak secara spesifik itu diceritakan. Kalau Bapak itu kan menceritakan itu yang tidak enaknya, malah yang biasanya dikerjakan sehari-hari. Yang tidak enak itu yang dikerjakan sehari-hari. Jadi jangan mengerjakan sehari-hari tidak enak, tapi maunya enak. Masuk surga itu nggak cocok. Jadi coba
telaah dulu kehidupan kita sehari-hari bagaimana menjadi seorang imam yang soleh itu bagaimana. Kalau memang sudah menikah ya siapkan beneran. Kalau memang mau tidak dolim di hadapan Allah Ta'ala ya sebagai imam ya nafkahi istri sebagai gitu. Kamu sebagai makmumnya ya harus ngikutin imamnya kalau imamnya memang baik. Nah, di ini titik rancu sebenarnya. Jadi laki-laki sebagai imam itu harus memberikan nafkah. Ini titik rancu. Kalau udah seneng itu kadang-kadang nggak difikirin ini. Padahal di titik ini benar-benar penilaian di hadapan Allah Ta'ala itu berjalan. Kamu menikah, Dion menikah sebagai laki-laki, sebagai imam, mamanya nggak ngasih rizki pada istrinya, apalagi nanti kalau udah punya anak itu nggak ngasih. Nah, ini kedoliman. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi naro. Jadi barang siapa berbuat langgar hak dan berbuat aniaya itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi siapapun orang itu akan masuk ke ranah ayat ini. Kalau dia sebagai seorang imam itu harus berbuat ya jangan melanggar hak-haknya istri apa ya dinafkahi. Haknya istri apa ini, haknya istri apa ini dikasih. Dan jangan berbuat aniaya, kedoliman, dolim kepada istri. Itu juga harus dijaga, nggak bisa tidak. Jadi kesolehan di hadapan Allah Ta'ala itu komplit. Tidak hanya cuma sholat, tidak hanya cuma baca Quran aja. Baca Quran nggak dikerjakan ya dapat pahala katanya sih ya 10 memang. Tetapi kalau nggak dikerjakan, apalagi kalau hanya cuma baca aja kemudian disombong-sombongkan ya udah selesai. Pahalanya habis di situ. Yang baca Quran aja bisa habis, apalagi jarang baca Quran, mau gimana coba? Ya kan? Jarang baca Quran mau ngapain terusan? Oh yang baca Quran aja bisa selesai di dunia, apalagi di akhirat, apalagi jarang baca Quran. Nah ini harus diketahui juga. Sehingga apa yang harus dikerjakan, hormat kepada istri juga hormat kepada suami. Kalau ketidakada cocokan, yang mana ini ketidakcocokan? Kalau ketidakcocokan itu hanya nafsu, ya jangan diumbar dua-duanya. Suami tidak boleh mengumbar, tidak boleh arogan, tidak boleh ego terhadap istri. Istri juga sama, tidak boleh ego, mengumbar nafsu terhadap suami. Itu juga harus dijaga. Nah, dijaga inilah yang nanti akan menjadikan belajar memahami pasangan masing-masing itu, memahami. Oh suamiku itu dia tidak suka seperti ini, walaupun tidak sukanya itu ya tidak suka biasa, tetapi belajar untuk dipahami. Oh istriku tidak sukanya seperti ini, walaupun tidak keluar dari syariat Islam, ya difahami aja seperti itu. Nah ini yang nanti akan menjadikan akhlak ini akan berjalan dengan baik. Di luar sholat, di luar baca Quran, di luar puasa, di luar hormat dengan orang tua. Nah, cuma kalau sudah bersikap untuk menikah, ya harus benar-benar serius. Jadi bisa aja nanti apa yang mau kamu kerjakan di dalam pernikahan tersebut, kan gitu, punya anak, punya rumah, kalau sebelum Tuhan ya punya rumah nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa, ya kan gitu. Kalau umpamanya kamu masih sama bapak, ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah Allah menitipkan rezeki, jadi nggak ada masalah. Tetapi bukan berarti nanti kamu ikut bapak, kemudian terus nggak biayai istri, ya nggak boleh seperti itu. Ya nggak boleh, itu ada yang harus diatur di situ itu. Jadi kalau mau sama bapak kan makan ini di rumah nggak ada masalah. Tetapi tetap suami istri tetap harus ada itunya. Terus ada nafkahi, bukan berarti terus lo kan sudah makan sama bapak, loh, lah maksudnya apa ya kan gitu. Nah itu nikah mau cari untung kalau gitu ya.
hak dan kewajibannya Ya, tetap hak harus dan kewajiban dijalankan. harus dijalankan. Ya, nggak bisa terus seperti itu. Emang kamu dulu begitu nggak? Gitu, Ustaz. Maksudnya gitu ya gimana nih? Ikut mama. Saya malah apa namanya? Wah, 15 tahun lebih. 20 tahun kata istri saya itu. Memang tapi memang ini pengalaman saya ya Pak Ustadz. Saya rasa itu pada waktu itu saya dolim kepada istri saya. Karena bagaimana bisa orang yang selama ini memang tidak pernah hidup bersama saya dan keluarga saya, tiba-tiba saya menikah dan taruh istri saya di rumah. Ini saya sendiri bisa merasakan bagaimana beliau, istri saya tersiksa gitu ya. Apalagi setelah beliau, istri saya ini ngomong ke saya. Ngomongnya? Kau enak aja kau keluar. Aku ini yang nerima di rumah ini semua ini. Waduh, sampai satu ketika itu saya bingung harus membela ibu saya atau istri saya Pak Ustadz. Karena ada satu keributan kecil lah itu. Kalau enggak salah itu kan, wah ini jadi gimana nih? Jadi menceritakan, ya seperti itu. Akhirnya saya sendiri, ada keributan. Ya ada keributan, saya sendiri bingung. Saya harus bela siapa? Bang Ani saya bingung bela atau Pak Ustadz? Kamu Pergi. Aduh. Lah kan jadi dolim bertubi-tubi akhirnya itu. Dolim bertubi-tubi. Iya, memang karena waktu itu memang diajain sih sama mama papa, dah kamu tinggal di sini aja gitu. Jadi kadung enak itu Pak. Jadi terbuai terbiasa dengan fasilitas yang diberikan oleh orang tua. Akhirnya saya sendiri, setelah sekian puluh tahun kerja, lah ini nanti anak besar, gimana ini gitu, aduh. Nah seperti itu. Akhirnya tidak, kalau saya ya, itu kalau saya rasanya kurang mendidik kalau waktu itu ya Pak Ustadz, buat saya gitu. Karena akhirnya terjadi ya slack lah antara istri saya dengan orang tua saya. Saya ke orang tua saya jadi tidak enak, seperti itu Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan itu jangan terjadilah di Amin ya. Iya itu kan kaum milenial muda ini. itu memang sebenarnya tergantung aja sih ya. Betul. Kalau semuanya memahami itu sebenarnya tidak ada persoalan. Nah, awalnya memahami Pak Ustadz. Awalnya enak-enak Terus awalnya. yang bikin tidak enak itu apa itu sebenarnya? Nggak tahu. Ya karena tetap ya hati masing-masing itu ternyata dalam yang saya sendiri tidak bisa menyelami. Akhirnya yang awalnya udah sih ini enggak apa-apa. Lama-lama. Saya mau tanya Pak Ustadz. Monggo Mas. Jadi pengalaman saya seperti itu. Kan posisinya saya kayak Pak Huri mungkin yang tinggal bareng mertua ya. Kok bisa itikat biar saya juga diterima dengan baik, terus tata cara biar saya juga diterima di keluarga itu yang baik gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Kalau saya sih relatif nggak terlalu nggak terlalu mempermasalahkan ya. Karena relatif siapa aja yang datang ke rumah kan saya relatif biasa aja. Nah, cuma ini kan beda ya. Jadi antara datang ke rumah kemudian dianggap biasa ini akhirnya nilai syariatnya ini tidak dimunculkan atau dilanggar. Sebenarnya titiknya kan di situ aja. Kalau umpamanya saya cerewet, enggak, saya kayaknya enggak cerewet. Saya cerewet enggak sih? Enggak. Kan enggak. Saya biasa aja. Enak malah. Jadi kan apa ya, komen yang jelek ya relatif ya kamu tahu sendiri lah. Komen kok jelek, Bapak nggak suka ya. Ya biasa, kecuali ada yang tidak beres. Nah, baru itu saya ngomong jangan lakukan itu. Titik sudah. Nah, hal-hal itu yang memang harus dikerjakan di dalam keluarga. Jadi kalau diterima ya
Kalau saya nggak terima, ya saya nggak terima. Kamu jadi menantu nggak akan saya terima. Nggak usah ditanyain yang seperti itu. Gitu ya. Cuma kan beda antara manusia dengan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu kan beda sebenarnya. Makanya yang tadi itu saya ceritakan itu dari sisi syariat-syariatnya ya jangan dilupakan. Kan begitu. Jadi kalau ibaratnya itu istri marahin anak, ini marahnya kayaknya kalimatnya mulai tidak baik deh gitu loh ya. Itu suami harus negur, tapi tidak di depan anak, di belakang. Kamu marahnya jangan kayak gitu. Itu anak seperti terbuli nanti. Nah, seperti itu boleh. Cukuplah ini. Nah, dia dikasih tahu ngeyel. Nah, nanti si suaminya ngomong, lah kayak siapa ngeyel kan gitu aja. Kan kayak kamu ya udah kamu nggak usah yang aneh-aneh. Udah dimarahin biasa aja, tapi jangan terlalu dalam. Itu cara-cara mendidik sama. Jadi si istri biar marahin anak, tapi kelasnya marah-marah yang apa namanya? Marah yang Mendidik. Iya, mendidik aja, jangan sampai anak itu seperti terdolimi, jangan seperti itu. Karena anak kan tetap ada perasaan juga. Jadi boleh seperti itu, tapi tidak di depan anak. Karena kalau di depan anak merasa dibela. Lah kan beda lagi cara-cara seperti itu. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi bukan terus gimana saya bisa diterima baik di rumah, bayar kan gitu. Kan ya nggak seperti itu ya. Ya nggak seperti itu. Ya tapi ya adab dalam Islam itu kan ada ya. Kerjakan apa kayak tadi tugas kamu sebagai apa imam itu apa itu harus dikerjakan beneran sehari-hari. Bekerja yang baik, bekerja yang gigih, bekerja jangan menunggu, ibaratnya seperti itu. Itu harus betul-betul di set istilahnya. Di set itu sehingga ibaratnya kalau saya melihat itu ya nggak ini nggak perlu dikomen lah gitu aja. Tapi kalau memang ada sesuatu ya pasti nanti ada komen. Nah komen itu jangan punya pikiran bahwa komen itu suatu yang komen itu tidak suka. Lah kan jadi jelek nantinya. Lah kalau nggak suka ngapain dulu itu minta nikah? Kan gitu aja kan. Komen itu ada sesuatu yang memang ada yang nggak pas diperbaiki kan seperti itu. Jadi jangan kalau punya ego terus akhirnya di komen, wah dia nggak suka sama saya loh. Nah terus maunya, wah, lah kan seperti itu. Ya nggak boleh di dalam Islam itu tidak boleh seperti itu. Sehingga itu yang harus dikerjakan sehari-hari. Ya seperti itu kayak umpamanya dulu kamu sama istrimu marry. Nah bagaimana kan nggak ngerti juga. Bagaimana ada Slack itu kan nggak tahu juga. Slacknya itu melalui apa nggak ngerti. Dulu kami kan masing-masing bekerja Pak Ustadz. Jadi Mary juga bekerja, saya juga bekerja. Terus akhirnya karena bekerja itu kan merasa benar kalau akhirnya tidak mengurus dapur seperti itu ya kira-kira. Karena aku kerja, aku juga gitu loh. Jadi kan nah itu kan ego. Kan itu kan kelihatan ego. Iya jadinya. Kan gitu. saya bilang, nah itu ego. Nah itu ego namanya. Akhirnya ya saling bertahan pada posisi masing-masing. Akhirnya apa yang dinamakan membentuk satu keluarga yang sakinah itu hampir-hampir tidak terwujud gitu. Pada waktu itu. Pada waktu itu, di samping memang pengetahuan masing-masing ini juga kurang seperti itu. Pengetahuan agamanya seperti itu Pak Ustadz. Jadi saling bertahan pada ego masing-masing, yang akhirnya kesini mengakibatkan anak-anak juga punya pikiran dan pendirian masing-masing. Seperti itu. Lah, itu kan makanya tadi saya tergelitik juga itu pada Mbak Tita. Bagaimana kok
satu keluarga suami istri ini malah kemungkinannya bisa hidup bareng-bareng di neraka lah. Ini kan yang jadi, kalau seperti kami yang sudah usianya seperti ini Udah masih bisa. Udah asar. belum asar ya. Belum. Apa masih ada kesempatan untuk kembali seperti itu ya? Itu yang menjadi ketakutan juga sebenarnya Pak Ustadz. Iya. Kalau yang masih awal-awal ini, insya Allah ya masih ada banyak waktu ya. Tapi kami yang sudah asar lewat 5 menit. Sementara anak-anak juga kan mesti menjalankan kehidupan mereka juga masing-masing. Mereka harus menikah, harus gini. Iya. Wah, pusing juga Pak Ustadz. Iya memang. Iya memang, makanya di situ Pusing. kalau mamanya kayak menikah, hidup dengan orang tua, itu sebenarnya sih tergantung aja. Kalau memang orang tuanya welcome ya tidak ada masalah. Kemudian kan kayak mamanya orang tua juga nggak terlalu ngerecokin rumah tangga, itu kan biasanya lihat aja. Apa ya, biasalah begitu ya. Maksudnya biasa itu ya hanya bertanya. Jadi itu bukan sesuatu yang menjadi kesimpulan ya. Harus difikirkan kan itu. Orang bukan akhir, bukan kesimpulan istilahnya. Jadi namanya bertanya itu kan bukan kesimpulan sebenarnya. Jadi harus difikirkan karena memang yang kedepannya itu bisa aja lebih sulit daripada yang seperti kayak saya mau hidup sendiri mamanya. Emang hidup sendiri itu nggak sulit apa kan? Gini lah ya kan sama. Kamu hidup di Jakarta kan sulit sendiri kan gitu ya. Ya taunya Mary hidup sendiri juga sulit kan, sama-sama sulit kan gitu ya. Nanti kamu sama Mary berdua hidup sendiri sulit juga kan gitu, sama aja. Jadi intinya adalah memahami dulu bahwa aturan agama kita itu seperti itu dikerjakan dengan keikhlasan, dengan mencari ridha Allah itu, walaupun kadang kan ada orang yang maunya sendiri. Orang itu ada maunya sendiri, ada ego. Nah ego itulah yang harus diperangi dengan syariat, dengan akidah, dengan akhlak, sehingga yang kalau memang ego itu tidak baik itu bisa mulai luruh istilahnya. Ya memerangi nafsu itu ya sejak sedini mungkin, sejak muda. Jadi bukan nunggu peperangan besar seperti perang Badar itu baru perang nafsu. Ya itu kan keadaannya. Kalau memang sekarang sudah diceritakan oleh Rasulullah bahwa yang tersulit itu adalah memerangi nafsu, ya perang aja mulai sekarang dengan setan itu, dengan setan yang ada di nafsu kita, di hati kita itu diperangin aja. Perangin yang mana? Ya memang kita sering keluar dari syariat itu yang kita perangin. Nah kalau rumah tangga apa? Ya itu tadi, harus paham bahwa laki-laki harus menafkahi istrinya. Sebagai imam harus benar-benar melihat, bukan imam itu maunya ngatur mulu kan gitu ya. Imam itu jangan ngatur mulu, itu bukan imam namanya. Itu diktator itu. Imam itu kan ya lihat kekurangannya ada enggak. Kalau memang enggak ada ya disemangati, alhamdulillah sudah baik. Nah, kan seperti itu. Sehingga makmumnya itu seneng. Gitu. Saking senengnya makmumnya, imamnya itu baik, lupa imamnya punya HP, digondol HP-nya. Buat beli macam-macam ya. Karena di dalam HP ada ATM-nya. Itu namanya makmum yang tahu aturan ya. Ya ini saya nyindir istri saya. Istri saya kesindir nggak ya? Kalau istri saya nggak pernah kesindir ya. Jadi loh kenapa nggak pernah kesindir Bu? Lah emang bener mau kesindir gimana? Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi harus dijaga. Persoalan hidup sama orang tua mah itu biasa aja. Tetapi tetap dijaga. Laki-laki itu ada tugas sebagai imam kepada istrinya, istri ada tugas sebagai makmum kepada imamnya. Ya seperti itu yang harus dikerjakan lah. Jadi jangan sampai itu menjadi salah di hadapan Allah Ta'ala. Persoalan
hidup dengan mertua itu tidak enak atau hidup dengan orang tua itu tidak enak deh. Ya kalau orang tuanya sendiri agamanya pas-pasan mau bilang apa ya? Ya nggak bisa. Tapi kalau orang tuanya memang mendidik lah, itu kan malah yang dicari mau gimana. Ya toh? Ya, itu tergantung sih sebenarnya. Jadi tidak semua hidup dengan orang tua tidak enak ya. Enggak. Kamu kan hidupnya dulu sama orang tua. Ya. Iya, Kamu makan, yang ngasih makan siapa waktu itu? Orang tua. orang tua. Sampai berapa tahun? Belas tahun. Iya, sampai 20 tahun. Ya makan pas-pasan juga, Pak Ustaz. Pas ada. Kalau pas nggak ada, pas beli kan gitu ya. Jadi memang kalau di saya itu, saya kan bersaudara 4. 4 orang itu sudah menikah semua. Anak 2. Semuanya tinggal di situ. Itu namanya kamu dan keluarga kamu itu semuanya ngedot sama orang tuamu. Jadi saling ngintip. Makanya orang tuamu nggak bisa bangun rumah yang bagus itu. Tapi mama itu malah bangga itu loh. Wah, mama terus berdoa supaya kita ini bisa ngumpul. Kalau saya mikir, wah, Emang gitu budayanya, Pak? ya Semua anak tuh ngumpul. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih ya. Itu bukan budaya, itu sebenarnya sih nggak apa-apa. Budaya di Barat ya nggak ada. Anak belum nikah juga pergi aja dia. Itu budaya Barat. Sebenarnya nggak juga kalau semuanya mengacu pada Islam. Kalau memang orang Islam kan nggak seperti itu. Mau di rumah kayak, mau dengan orang tua kayak, atau di luar kayak, rasa hormat kepada orang tua itu sebenarnya ada kan, seperti orang tuanya kan nggak gila hormat istilahnya. Jadi ya aturan-aturan Islam kan dipakai. Kalau memang dilalah kamu di Bali kan bukan budaya Bali seperti itu ya. Kan kamu Muslim, jadi kan bukan budayanya, tapi ya memang keinginan aja sih ya. Kalau itu kan keinginan. Kalau momennya kamu dengan Bapak, ya bentar lagi kan Tuhan mau apa? Mau apa coba? Persiapan Tuhan mau gimana? Mau punya rumah? Mau punya rumah gimana? Mau nanti kalau Tuhan jual rumah juga susah. Nah ini yang harus diketahui, nikah itu tidak gampang walaupun pahalanya itu besar. Pahala besar itu kalau ujian itu lulus. Kalau ujian nggak lulus ya itu tadi masuk neraka. Sama siapa? Berdua. Ya seperti itu sama. Makanya saya mengajarkan walaupun kita itu difitnah, nggak usah diladenin. Nah itu kuncinya. Walaupun hati panas, nggak perlu panas, belajar aja biasa. Fitnah itu ujian untuk kita. Nggak usah diladenin, apapun bentuknya nggak usah diladenin. Ada orang nggak suka dengan saya lewat Facebook, lewat IG, lewat ini, biarin aja. Dan dia tidak tahu, kalau dia itu umpamanya seorang ustadz, nah dia kan nggak paham. Apa yang dia kerjakan seperti itu malah menjadi dosa jariah. Kalau dia orang biasa, dia kan ingin terkenal aja. Kan seperti itu. Nah itu tetap diladenin dengan kepala dan hati dingin. Suami istri sama seperti itu. Jangan menonjolkan ego. Bubar. Ya, jangan menonjolkan ego. Kalau ego makan gimana? Ya sama loh. Ego makan nanti kan lama-lama kan jengkel. Ya kalau rezekinya itu ada terus lah. Kalau pas lagi seret tuh gimana coba? Ego diem. Nanti istrinya ya jengkel. Pak, uang nggak kamu kasih, makan masih aja banyak loh. Gimana coba? Jawab gimana coba kalau kamu digituin istrimu coba? Ya paling diem. Akhirnya kayak kucing itu loh, makannya sedikit itu. Kepalanya nunduk tapi tangannya gitu. Ya jangan seperti itu ya. Ego itu jangan dinomorsatukan apapun bentuknya. Ya seperti itu memang harus diketahui. Jadi kamu harus belajar menjadi keluarga yang baik di mata Allah Ta'ala. Ya harus belajar.
Kalau persoalan makan gampang, makan dengan orang tua itu gampang. Orang tua makan sepiring, ya kamu 1 puluhan aja. 1 puluhan apa itu Pak Ustadz? 1 puluhan selesai, diam. Yo, ndak kenyang sama saya toh. Loh, kalau kamu itu kan gede badanmu nggak kenyang. Ya. Kalau dia ya barangkali kenyang. Ya. Seperti itu. Buka puasanya. Ada lagi yang mau Ada ditanya? yang mau ditanyain lagi Mbak Tita? Insya Allah udah cukup. Cukup ya. Mudah-mudahan nanti mulai hari ini aku harus belajar lagi supaya Amin. nggak salah di hadapan Allah. Amin. Ya, Memperbaiki. ya benar harus memperbaiki. Jangan keinginannya itu mau jadi pengusaha, mau jadi pingin punya bank gede, Kan boleh, Pak punya. Ya tapi kalau itu nggak itu kan punya keinginan boleh, tetapi kan secara finansial kan harus ada dulu. Nanti minta bapak. Kan finansial kan, Kan harus ada katanya dulu. apa namanya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. nggak dapet cita-cita senteng ya itu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran, menjadi kebaikan, dan bagi generasi milenial juga mudah-mudahan bisa difahami. Jangan asal merasa sekolahnya di luar negeri terus nanti hidupnya mapan. Saya punya teman itu sekolah di luar negeri sampai sekarang ya hidupnya mapan sih, tapi ikut istrinya. Numpang terus, tapi sekolahnya di luar negeri ya. Itu kan sekolahnya keren, tapi ya numpang lah hidupnya. Tapi kalau itu bisa masuk surga lewat mana ya kira-kira? Kan begitu aja kalau saya. Mau lewat mana dia? Wong sebagai suami aja nggak nafkahi istrinya. Mau lewat mana? Surga lewat mana sih? Mau lewat sholat berapa menit? Makan, hidup, numpang itu udah tahunan, udah bukan menitan itu. Mau masuk surga lewat mana? Malah tanya saya. Ya mudah-mudahan bisa manfaat lah ya. Baik Pak Ustadz ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Mbak Tita cukup ya Mas Dion. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Baik sahabat beriman, demikian tadi perbincangan kita nih anak-anak muda dengan guru kita semua Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat kita semua, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Insyaallah. Apabila ada perkataan dan tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf karena sesungguhnya yang benar itu hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sama-sama Mas.